Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Senang sekali saya kembali menjumpai sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun saudara berada pada saat ini. Saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sikap hidup yang tepat di era adaptasi baru. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, haleluya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, adaptasi hidup baru adalah sebuah term atau istilah yang sangat populer saat ini, yang dipopulerkan oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru, seperti tiap hari memakai masker, menjaga jarak dalam pergaulan sehari-hari, lalu kemudian juga cuci tangan, pulang dari kerjaan kita mesti mandi, dan itu adalah sebuah kebiasaan baru. Tetapi ternyata itu memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena apa? Karena manusia telah terpenjara oleh dosa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai hari ini. Tidak ada manusia yang lahir dengan mendapatkan diskon untuk tidak berdosa. Itu sebabnya karakter kita itu cenderung adalah karakter dosa. Ketegaran hati manusia, egois manusia, individualisme manusia, itu adalah sesuatu yang senantiasa terlihat di dalam keseharian hidup kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, apalagi dengan global problem atau masalah global seperti yang terjadi sekarang ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Ini benar-benar membuat kita harus hidup dalam sebuah kenormalan baru, karena itu menjadi hal yang amat sangat penting. Nah, saudara sekalian, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan atau sesuatu yang pasti. Sebab itu siapa yang menolak perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Contoh, kalau kita tidak mau pakai masker, maka kita pasti bisa gampang terserang oleh virus corona. Atau kita tidak mau cuci tangan dan sebagainya, maka kita bisa kena sakit dan sebagainya. Dan akibatnya adalah bisa fatal, misalnya berujung pada kematian. Nah, memang benar bahwa beradaptasi dengan sebuah kebiasaan baru itu adalah hal yang tidak mudah. Tetapi saya memahami itu adalah sesuatu yang terus berproses dalam hidup kita menuju pada kesempurnaannya. Nah, bagi saya, Ibu Bapak sekalian, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah momentum yang baik bagi kita untuk melatih diri masuk pada sebuah adaptasi baru kehidupan. Nah, saudara sekalian, khususnya kita yang ada dalam Kristus, jelas kok, yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, sehingga yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara sekalian, sikap utama yang perlu bagi kita di dalam adaptasi baru atau di era adaptasi baru ini, saya ingin menjelaskan ada 5 poin secara singkat dan sederhana. Yang pertama adalah kita harus memutuskan hidup sesuai dengan ketentuan adaptasi baru. Apa itu? Yaitu komitmen melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, makananku ialah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal lain, menghidupkan hidup Kristus dalam hidup kita. Ini Paulus dengan tegas mengatakan bahwa, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian kita mesti berani hidup suci, tidak kompromi dengan dosa.
Sebab Imamat 19 ayat 2 itu dengan tegas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Dan 1 Petrus 1 ayat 16 itu jelas juga. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memilih untuk betul-betul hidup di dalam sebuah perubahan yang berarti ya sesuai dengan ketentuan adaptasi baru. Nah, kalau kita atau saya bawa ke dalam kehidupan kita saat ini, supaya kita tetap sehat sebagai warga negara, taat aturan, taat hukum, jaga jarak dalam pergaulan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, tidur cukup waktu, ya banyak olahraga, dan makanan kita harus sehat, bergizi. Saya yakin kita bisa kuat atau daya tahan tubuh kita cukup untuk menghadapi atau menolak segala virus, khususnya virus corona. Nah, saudara sekalian, yang kedua yang saya ingin jelaskan kepada kita bahwa kita mesti hidup berpedoman pada firman Allah secara konsisten. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam Mazmur 119 ayat 104, kalau kita baca firman itu, maka firman itu memberikan pengertian kepada kita sehingga kita benci terhadap segala jalan dusta. Bahkan ayat 105 itu jelas, firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena itu wajib hukumnya bagi orang Kristen hidupnya berpedoman pada firman Allah itu, supaya kita jangan nyasar, supaya kita jangan salah jalan dalam hidup ini. Apalagi dalam perjanjian baru, misalnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu dengan jelas dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Allah, itu sangat bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita konsisten berpedoman pada firman Allah, maka hidup kita ini diperbaiki oleh firman Allah itu. Karakter kita menjadi karakter yang baik, dan kita pasti hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga yang saya ingin jelaskan adalah lakukan apapun berdasarkan tuntunan hikmat Allah. Saudara-saudara sekalian, hikmat itu penting sekali bagi manusia. Bahkan dalam struktur pengetahuan, hikmat itu menempati tempat yang paling tinggi. Dan bagaimana caranya beroleh hikmat? Mazmur 111 ayat 10 itu jelas sekali. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya pasti berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 jelas sekali, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama pun memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, saya ingin memberikan contoh tentang tindakan bijak. Apa itu? Misalnya, menerima dan belajar dari kesalahan, berani mengambil risiko, memiliki daftar prioritas, tidak kaku dan open-minded, pandai mengatur emosi serta sabar, selalu berpikir yang positif, menjalin relasi yang kuat, dan taat dan disiplin dalam segala hal. Itu adalah contoh orang yang hidup bijak. Yang keempat, lakukan apapun atas dasar kasih agape. Saudara, kalau melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan seterusnya, itu khususnya ayat 4-7, maka di situ kita bisa melihat tentang karakteristik daripada kasih. Apa saja karakteristik kasih itu? Sabar, murah hati, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, bersukacita karena kebenaran, dan lain-lain. Saudara boleh dapat baca dalam ayat itu jelas banget, terang benderang, saudara sekalian. Dan yang kelima yang saya kira ini perlu untuk saya sampaikan kepada kita semua adalah mari kita mengoptimalkan kemampuan akalia kita dalam menjalani tugas kehidupan di dunia konkret.
Saudara-saudara, Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, itu adalah perbuatan yang keliru, bahkan saya katakan itu adalah dosa, saudara-saudara sekalian. Akal itu penting, karena akal yang begitu hebat dimiliki oleh Daniel, maka dia menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di antara para menteri, Perdana Menteri, dialah yang paling cerdas. Kenapa? Karena dia menghargai akal yang Tuhan berikan kepadanya. Perhatikan Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, yaitu Daniel, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai oleh Belsasar raja. Baiklah, sekarang ini Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya, yaitu makna mimpi raja, saudara sekalian. Perhatikan, orang yang menggunakan akal yang Tuhan berikan kepadanya secara optimal itu adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia dan diapresiasi oleh Tuhan. Ibu bapak sekalian, saya berdoa supaya kita semua betul-betul bisa menjalani hidup kita dan menjadi berkat di masa adaptasi baru di tengah-tengah masyarakat kita, entah itu di tempat kita bekerja di gereja, di tempat kita bekerja, di tempat kita kuliah atau belajar, atau di masyarakat sekitar dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu menunjukkan sikap hidup yang efektif di dalam melakukan proses adaptasi baru terhadap kenormalan baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.